Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Aliful Albab. Saya dari Prodi Manajemen kelas G. NIM saya 20104111245. Di sini saya akan menjelaskan tentang syirik dan bahayanya bagi manusia. Sebenarnya pasti semua orang sudah mendengar kata syirik. Namun ada plesetan yang berbeda dari maknanya. Misalkan ada anak bernama Reno, Aldi, dan Tegar. Jadi si Reno mendapatkan hadiah. Aldi kepengen dan mencemooh. Tidak suka kalau Reno mendapatkan hadiah. Dan si Tegar bilang, si Aldi mah syirik. Nah, dari contoh di atas itu salah. Kata syirik maknanya diplesetkan, keluar dari arti sesungguhnya. Jadi syirik secara etimologis berasal dari kata syarokah fil madi. Dalam ilmu syarokah artinya bersekutu, berbilang atau lebih dari satu. Kalau tauhid itu satu. Nah, ini syirik artinya lebih dari satu. Syirik secara etimologis adalah mentuhankan lebih dari satu. Tuhan satu. Tuhan menurut bahasa akademis yaitu monoteisme. Mono itu satu, tei itu Tuhan. Isme paham keyakinan yang hanya bertuhan satu, menyesakan Tuhan satu, mengesahkan Tuhan satu. Sedangkan syirik kita bisa menyebutnya politeisme. Poli itu banyak, tei Tuhan, isme paham yang menyatakan bahwa Tuhan itu ada banyak. Bentuk-bentuk syirik, gambaran dan bentuk syirik itu banyak, tetapi core-nya atau yang inti maksudnya kalau saat ini jarang, core-nya itu dia punya Tuhan selain Allah dan menyembah Tuhan selain Allah. Contohnya yang pertama, sholat menghadap batu atau pohon, bukan ke kiblat. Kedua, menyatakan muslim tapi sholatnya menghadap ke makam. Ketiga, pergi ke dukun dan mempercayai dukun. Keempat, batu besar, pohon besar, perempatan jalan dikasih sesajen. Dari beberapa contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa syiriknya dia akan tetapi percaya kepada Allah, tetapi melakukan tindakan yang mentuhankan Tuhan yang lain. Ada Tuhan-Tuhan kecil, dan itulah yang dinamakan syirik sekutu terhadap yang lain. Dan yang kelima, larung sesaji atau peti laut. Laut merupakan sumber kehidupan seseorang nelayan, sementara banyak yang kemudian menjadi korban kena ombak dan yang lainnya. Ada sumber kehidupan dan ombak kematian. Maka dari itu nelayan memperingati wujud ritual itu supaya memberi keselamatan, memberikan panen yang melimpah berupa ikan, dan dijauhkan dari petaka. Allah tetap tergantung, tetapi kemuliaan karena dia menyembahnya. Penyebab orang percaya terhadap hal-hal syirik yaitu ilmu agama kurang mendalam atau belum nyampai pada seseorang. Jika ilmu agama benar-benar nyampai dan tetap paham, insya Allah tidak akan melakukan hal tersebut karena ia sudah berfungsi sebagai radar. Ilmu agama yang kokoh akan menimbulkan keimanan benteng. Kurangnya ekonomi sehingga orang nekat melakukan jalan pintas seperti datang ke dukun meminta kelancaran, dan kurangnya kesehatan. Cara Rasulullah menangkal perbuatan syirik. Yang pertama, istilah kita Rasulullah itu sangat persuasif, mengajak mendiskusikan. Dilihat penyebab seseorang melakukan perbuatan syiriknya. Apa jika sakit dan miskin, maka jangan diceramahkan agama, cukup memberikan kebutuhan apa yang diperoleh, apa yang diperlukan.
perbuatan syirik. Kaji mendalam penyebabnya apa. Jika dia miskin, mendalam, maka ajak teman kita yang kaya untuk membantu supaya tidak terjerumus terhadap kesyirikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.